tidur salah, di rumah dibilang melubet, keluar rumah bilang keluyuran. Iya Pak ya? Masuk lagi pada materi. Sudah selingan saja. Nah maka di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang. Pak Gus, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan berkaitan BRIN bekerja sama dengan anggota anggota DPR Provinsi yaitu Bang Purnomo, serta inovasi apa yang diberikan BRIN kepada UMKM. Ya, terima kasih. Memang kita sejak tahun 2023 ya sudah bekerja sama dengan sebelumnya, mungkin kita di 2023-2024 dengan Komisi 10, sekarang dengan mitra utama kita di Komisi 7, Komisi 7 sekarang dengan Komisi 10. Dan ini salah satu inisiasi awal ya dengan Bang Pur yang pertama di tahun 2025. Kita melakukan diseminasi terkait dengan manajemen bisnis dan penguatan akses pasar. Jadi dimulai dengan kemarin di Brebes, kita lebih ke penguatan akses pasar untuk UMKM. Kemudian yang sekarang kita manajemen bisnis di Lumajang, ini terkait dengan penguatan bisnis modal kanvas yang memang ini diperlukan untuk membantu teman-teman startup supaya atau UMKM kita bisa berkembang, karena masalahnya tadi pasarnya mungkin kurang kuat, kemudian bagaimana tadi mengembangkan bisnisnya itu yang jadi tantangan, nggak cuma di Lumajang, di Brebes, tapi juga hampir semua di nasional di Indonesia. Nah, BRIN tadi di luar itu ada juga yang lain-lain ya. Kemarin juga di Brebes ada penguatan teknologi dalam hal pembuatan sabun herbal ya. Kemudian juga nanti mungkin di tempat-tempat lain mungkin itu sesuai kebutuhan, mungkin ada kebutuhan teknologi yang lain ya, pembuatan misalnya pangan olahan dari yang komoditas yang ada. Kemudian ada digital marketing, kita punya banyak yang memang kita bisa tawarkan ke daerah. Mungkin bagaimana kerjasama BRIN secara konkret ya, agar supaya bisa mendongkrak UMKM yang ada di Kabupaten Lumajang? Ya, memang saya terus terang selain sebagai instruktur di sini juga saya mewakili Deputi Riset Inovasi Daerah, Mbak ya. Kami melakukan pendampingan teknis dengan dulu mungkin ada Balitbangda, sekarang ada yang namanya Badan Riset Inovasi Daerah, itu di tiap kabupaten, kota, provinsi, gak cuma di Pulau Jawa tapi di semua nasional. Kita pengen banyak hal, dan yang pertama kita pengen supaya teman-teman di daerah itu bisa memperkuat perencanaan supaya tadi ekosistem riset inovasinya itu bisa berjalan, supaya tadi UMKM itu tadi punya dukungan teknologi yang kuat, bagaimana tadi memulai usahanya juga mudah dan segala macam itu kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dari dalam hal kabupaten, provinsi dan kota ya. Dan sekarang sudah dari 548 kita sudah ada 250 mitra daerah ya, Baprida itu Badan Riset Inovasi Daerah, dan Baprida itu mungkin Brida yang dengan Bapeda, jadi namanya Baprida, Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah. Jadi tadi kita pengen memperkuat perencanaan pembangunannya sekaligus memperkuat ekosistemnya. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan teman-teman pelaku usaha. Tantangan dan solusi yang diberikan BRIN kepada masyarakat apa? Ya, karena ini kan kita BRIN juga baru terbentuk ya dari tahun 2021. Tentu kita perlu membangun kemitraan ya. Tadi kita sudah punya mitra di daerah namanya tadi Baprida ya. Insya Allah nih kalau sudah bisa terbentuk semua, kemudian kita punya sebenarnya bagaimana teknologi BRIN itu bisa dimanfaatkan, atau tadi nggak harus BRIN juga, bagaimana tadi perguruan tinggi setempat itu bisa kerjasama dengan Baprida setempat ya, supaya tadi UMKM masyarakat luas itu bisa punya akses teknologi.
punya dukungan pembiayaan, dukungan tadi ya, pembinaan yang tadi itu perannya Brida koordinasi sinkronisasi dengan semua dinas-dinas OPD, dengan semua lembaga riset, dengan semua perguruan tinggi di daerah setempat. Itu tadi dengan tadi ada koordinasi ya, karena selama ini kan semua masing-masing ya, kita nggak tahu teknologi di kampus Universitas Jember itu apa, padahal barangkali profesornya punya banyak riset yang bisa dimanfaatkan. Nah, dengan tadi kita memperkuat kapasitas kelembagaan Bridanya, mudah-mudahan selain jadi think tank juga bisa melakukan peran koordinasi. Juga tadi hubungan kita dengan Brida dengan BRIN, sehingga akses teknologinya BRIN juga bisa masuk ke daerah. Itu yang kita harapkan. Terakhir, untuk anggaran, Ya. BRIN memberikan ke UMKM itu sekitar berapa yang harus dikelola dan dikembalikan apa gimana? Sebenarnya untuk BRIN sendiri itu sebenarnya punya skema pendanaan untuk pelaku usaha berbasis riset dan inovasi, namanya PPBR, namanya skema perusahaan pemula berbasis riset dan inovasi. Itu kerjasama dengan LPDP, jadi dananya dana LPDP, tapi kami punya pengalaman, punya teknologi, jadi kami terlibat dalam hal tadi seleksi, dalam hal pembinaannya cukup banyak, karena sebenarnya sebelum BRIN pun juga Kemenristek waktu tahun 2016 atau 15 itu sudah melakukan itu, dan cukup banyak yang tidak hanya dirasakan di Pulau Jawa ya, tidak hanya dimanfaatkan oleh BRIN sendiri, tidak hanya BPPT dulu, tapi juga perguruan tinggi itu juga waktu itu sempat kita melakukan akses pembiayaan ke inkubator di daerah-daerah. Saya pikir sudah ribuan ya. Mungkin kalau yang BRIN mungkin masih puluhan atau bahkan ratusan. Tapi nanti datanya kami akan berikan. Di situ ada sudah berapa BRIN. Itu banyak. Kalau BRIN kan 2021 ya. Kalau anggaplah misalnya setahun itu 20 sampai 25, berarti mungkin sudah ya seratusan. Harapan dari Bapak sendiri bagaimana, dari Pak Agus Ya. mengenai BRIN dan kolaborasi serta sinergisitas antara anggota Dewan DPR RI dengan BRIN sendiri? Agus Sampurna selaku koordinator Ketua Tim Manajemen Regional 12 di Indonesia Inovasi Daerah, itu kami berharap kerjasama yang lebih erat dengan Bapak Ibu dari Komisi 10 DPR RI ya. Tentu beliau ini yang punya kebijakan penganggaran, punya juga pemantauan dan segala macam. Ya, tentu kami sudah bersama-sama ya dengan teman-teman dari Komisi 10. Sekarang kita tahu ada efisiensi ya, mudah-mudahan ini dengan adanya Bapak Ibu Komisi bisa sudah lebih kenal BRIN, sudah mungkin ada kebijakan penganggaran yang mungkin lebih baik ya, supaya tadi kita bisa melakukan koordinasi pembinaan ya, mungkin supaya teman-teman dari UMKM punya akses untuk teknologi, punya pendampingan, punya sertifikasi yang semua itu bisa dilakukan, karena itu cost ya, butuh biaya. Nah itu kalau misalnya itu bisa mungkin kebijakannya bisa lebih baik lagi, penganggarannya mungkin itu bisa lebih banyak yang bisa kita lakukan. Itu. Terima kasih. Ya. Dari adanya kegiatan ini Pak? Ya, satu saya ingin membantu agar para pelaku ekonomi, khususnya UMKM di Lumajang ini bisa punya perspektif yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, terutama menyangkut bahwa seluruh bisnis atau usaha berskala mikro pun itu harus berbasis riset, walaupun riset sederhana. Agar apa? Agar betul-betul bisa memahami sesungguhnya yang dihadapi itu pasar jenis seperti apa. Nah, kalau para pebisnis UMKM ini sudah memiliki gambaran yang utuh terkait dengan pasarnya, saya yakin
modalnya akan bisa dikembangkan dan kemudian dia akan bisa melakukan inovasi terhadap produk yang akan dia pasarkan, sehingga itu bisa mendapatkan respon yang lebih positif dibanding kemudian dia hanya dengan cara coba-coba tanpa berbasis riset dalam menentukan pasar dan jenis produk. Terhadap era digitalisasi untuk UMKM, bagaimana menurut pendapat apa? Ya, menurut saya memang UMKM nggak bisa sendiri dalam hal digitalisasi. Karena apa? Karena secara pembiayaan itu membutuhkan pembiayaan yang cukup. Yang kedua, kalau kita sudah berani digitalisasi, maka produknya itu harus betul-betul sudah memiliki standar yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena ketika sudah masuk digitalisasi, yang beli itu kan tidak hanya satu kecamatan, tapi bisa juga satu negara atau luar negara. Ketika dia dikomplain terkait produknya, maka nanti ini akan berdampak merugikan sekali. Secara hukum nanti dia akan dituntut segala macam, tentang hak cipta macam-macam lah. Nah, karena itu menurut saya harus ada pendampingan kita dengan digitalisasi oleh para pemerintah atau pengusaha-pengusaha yang Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Kita memberikan hadiah kepada para peserta yang telah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab oleh narasumber.